Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas proses penyusunan standar akuntansi keuangan internasional dan pilar akuntansi di Indonesia. Sekarang kita membahas bagaimana cara kerja International Accounting Standard Board dalam mengembangkan standar akuntansi internasional. IASB mengenali topik dan memasukkan dalam agenda untuk disusun standar. Selanjutnya, IASB melakukan riset terkait topik tersebut sehingga dapat dikenali berbagai pendapat terkait topik-topik tersebut. Selanjutnya, menyusun usulan standar dan melakukan dengar pendapat atas standar yang diusulkan. Berikutnya, mengevaluasi hasil riset dan dengar pendapat serta menyusun exposure draft dan disebar ke publik. Dan yang terakhir, mengevaluasi masukan dari publik dan mungkin mengubah exposure draft sehingga menjadi standar. Sekarang kita akan membahas pilar akuntansi keuangan di Indonesia. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri dari 5 standar yang sering disebut dengan 5 pilar standar akuntansi, yaitu yang pertama, standar akuntansi keuangan atau disingkat SAK, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang disebut dengan SAK etap, dan yang ketiga, standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang disebut dengan SAK EMKM, standar akuntansi keuangan syariah atau disebut dengan SAK syariah, dan standar akuntansi pemerintahan atau disebut dengan SAP. Sekarang kita membahas standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan atau SAK digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang terdaftar dalam Bursa Efek, atau entitas fidusia, yaitu entitas yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Standar ini mengadopsi International Financial Reporting Standard, mengingat Indonesia telah menetapkan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012. Sekarang kita coba lihat standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. SAK etap digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk umum. SAK etap lebih sederhana. Di antara bentuk penyederhanaan dalam SAK etap adalah yang pertama, tidak ada laporan penghasilan komprehensif lain, tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan, dan penilaian untuk aset tetap, aset tak berwujud, dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan, tidak ada pilihan menggunakan nilai revaluasi atau nilai wajar. Sekarang bagaimana dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM? SAK EMKM digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah, yaitu etap yang mempunyai definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia setidak-tidaknya selama 2 tahun berturut-turut.
SAK EMKN dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dimaksud jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKN. Selanjutnya, kita lihat standar akuntansi keuangan syariah atau SAK syariah. SAK syariah digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Sebagai penutup kuliah kita bahas standar akuntansi pemerintahan atau SAP. SAP digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik itu pusat maupun daerah. SAP berbasis akrual ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Unit usaha milik pemerintah, baik dalam bentuk BUMN, BUMD, dan Badan Layanan Umum, menyusun akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum yang berlaku. Laporan keuangan BLU digabungkan dengan laporan keuangan instansi terkait, sedangkan laporan keuangan BUMN atau BUMD tidak digabungkan dan tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan pemerintah. Sekian dan terima kasih.